teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Bidan Indah. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menyusui bayi saya selama ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video saya ini dari awal sampai akhir. Dan yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya, like dan komennya. Oke teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya selama ini menyusui bayi saya. Seperti apa? Pastinya banyak lika-likunya teman-teman. Kayak kehidupan ya, ada lika-likunya. Yang jelas, pada waktu itu setelah saya melahirkan, saya langsung menyusui bayi saya teman-teman. Kebetulan saya melahirkan bayi saya secara sesar. Jadi saya selama 4 hari gitu saya berada di rumah sakit. Nah, selama 4 hari itu saya nggak langsung bisa ASI saya itu keluar teman-teman. Jadi di pertama bayi saya lahir itu sehari semalam itu benar-benar tidak mendapatkan ASI dari saya teman-teman. Karena apa? Karena ASI saya itu masih sangat sedikit teman-teman. Sampai bayi saya itu nangis terus-terusan, yang itu mengganggu banget buat saya, karena saya juga butuh istirahat juga kan teman-teman. Terus kebetulan kan saya dirawat dalam satu ruangan itu ada 3 ibu-ibu lainnya gitu, yang sampai mereka berkomentar, aduh bu gitu, anaknya kok nangis terus gitu. Saya di situ saya juga merasa nggak enak ya teman-teman. Saya merasa bingung juga, kenapa anak saya nggak mau menyusu ke saya gitu teman-teman. Terus pas dokter melakukan pemeriksaan ke saya tanyakan dong, dok kenapa ya anak saya sampai sekarang masih belum mau menyusu ke saya. Terus dia tetap nangis, tetap gelisah gitu, tetap sepertinya nggak merasa kenyang gitu kan. Saya khawatir banget nih dok, apa yang harus saya lakukan. Di situ dokter bilang, ibu tetap semangat. Memang ASI pertama itu biasanya keluarnya nggak banyak bu, sedikit-sedikit, tapi lama-lama teratur ibu memberikan ASI, ASI itu akan banyak sendiri gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Di teorinya memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sering menyusui bayi kita, produksi ASI kita juga akan semakin banyak. Tapi karena pada waktu itu saya udah lelah juga karena harus menjalani proses sebelum melahirkan kontraksi sampai 3 hari, terus saya melahirkan di sesar, belum saya mengalami sakit bekas sesar saya, terus saya juga kurang tidur gitu. Jadi ilmu yang saya pelajarin selama ini nggak kepikiran untuk saya pakai gitu teman-teman. Jadi saya tetap butuh masukan dari orang-orang, termasuk dokter gitu. Tapi alhamdulillah dokter tersebut memberikan saya support atau semangat yang sangat luar biasa. Dia bilang, bu, ibu harus tetap memberikan ASI ibu kepada bayi ibu, karena tidak ada nutrisi yang dapat menggantikan dari gizi dari ASI gitu. Di situ saya langsung punya semangat baru, yang sebelumnya saya sudah hampir mau menyerah gitu. Saya sudah kalau kayak gini caranya saya nggak mau nyusuin bayi saya gitu, pakai susu formula aja enak lah, lebih praktis gitu kan. Tapi dengan semangat dari dokter tersebut saya merasa saya pasti bisa gitu, karena banyak ibu-ibu lain yang menyusui bayinya dengan ASI, mereka bisa gitu. Kenapa saya enggak? Singkat cerita, setelah 4 hari saya di rumah sakit, akhirnya saya pulang ke rumah teman-teman, dengan kondisi ASI saya yang tidak ada perubahan secara signifikan, yaitu produksinya tetap ya segitu-segitu aja, bisa dibilang sedikit, karena bayi saya masih nangis terus, masih rewel seperti itu teman-teman. Tapi saya tetap seperti komitmen saya harus tetap bisa memberikan ASI ke anak saya gitu, karena saya yakin ASI ini sudah diberikan secara alami sama Tuhan kepada ibu-ibu di dunia ini, dan fungsinya sangat luar biasa buat bayinya gitu. Jadi saya tidak akan menyanyiakan kesempatan Tuhan ini gitu.
Eh, tapi setelah nyampe rumah saya itu nggak semulus itu teman-teman, banyak yang nyinyir juga, ah ASI sedikit kayak gitu dipaksain aja ngasih ke anaknya, emang nggak takut nanti anaknya sakit, emang nggak takut anaknya kekurangan gizi gitu, udahlah susu formula aja praktis gitu, tinggal beli langsung jadi deh kayak gitu. Tapi saya nggak nggak dengerin teman-teman. Kalau kita dengerin pasti membuat kita akan down. Jadi saya berusaha sekali untuk nggak dengerin mereka gitu. Saya tetap di komitmen saya semula. Saya harus minimal selama 6 bulan, syukur-syukur sampai 2 tahun teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah sampai video ini saya buat, anak saya berumur sekitar 20 bulan saya masih bisa memberikan ASI saya gitu. Jadi kuncinya menurut saya itu pertama itu keyakinan yang kuat teman-teman. Kalau kalian itu bisa memberikan ASI kalian kepada bayi kalian, jangan pesimis dulu gitu. Jangan dengarkan orang yang membuat kita semakin stres, semakin down untuk memberikan ASI kita kepada bayi kita gitu. Kemudian apapun yang terjadi kalian harus tetap berkomitmen. Seperti komitmen awal, kalau saya harus memberikan ASI ke anak saya, ya saya harus tetap memberikan ASI gitu. Jangan sampai kita di tengah-tengah jalan kita karena ada omongan orang yang nggak benar tentang ASI, kalian putus di tengah jalan seperti itu. Jadi dari pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat memberikan ASI buat bayi-bayi kalian semua, jangan patah semangat, selalu terus berjuang, karena ASI ini bisa menjadi awal kehidupan yang baik buat bayi kita. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semangat para pejuang ASI. Bye bye.